Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah, Bapak Haji Muhammad Masruhan Samsuri, PJ Bupati Cilacap, Bapak Awaludin Muri, APMM, Ketua DPC Kabupaten Cilacap, Bapak Khairul Anam Eskom-I, Sekretaris DPC Kabupaten Cilacap, Bapak Edi Purwanto, Bendahara DPC Partai Persatuan Pembangunan, jajaran pengurus PH DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap, para ketua Majelis DPC Partai Persatuan Pembangunan, para ketua, sekretaris, bendahara, PAC se-Kabupaten Cilacap, para ketua dan sekretaris Badan Otonom Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap, anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Edi Purwanto, Ibu Iin Idia Afiatun, Haji Taufikur Rahman, Bapak Romlan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024, kita dapat hadir bersama di Ballroom Hotel Aston dalam acara konsolidasi dan penguatan kapasitas kelembagaan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap. Salawat salam selalu tercurah kepada utusan agung rahmat semesta alam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara dari awal sampai akhir. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan selawat Nabi. Acara ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton, dan Mars Partai Persatuan Pembangunan. Acara keempat, doa penguatan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Cilacap. Acara kelima, sambutan-sambutan. Acara keenam, penutup. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan selawat Nabi yang ditilawahkan oleh Saudari Siti Nuriyah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا
taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin monggo kita sedang salam salawat kang Muhammad dan juga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton dan Mars Partai Persatuan Pembangunan yang akan dipandu oleh Saudari Sulastri. Kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. jalal waqan hubbul waqan minal iman walakakum minal iman inhadu alal waqan jalal waqan jalal waqan jalal waqan hubbul waqan minal iman walakakum minal iman inhadu alal waqan. Indonesia biladi anta unwanul
dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, sapa hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Ya lal waton, hubbul waton minal iman, warakakum minal firman. Inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, warakakum minal firman. Inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta unwanul fahoma, kullu mayya ika yawma qoli hayya qimama. Kullu mayya ika yawma qoli hayya qimama. Sapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, sapa hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Kita siap jalani bersama P3. Mari kita perangi kemiskinan dan kebodohan dengan giat bekerja untuk masa depan. Marilah kita bersatu bersama P3. P3 siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman yang kuat. Islam agamaku, tanpa kiblatku, P3 pilihanku. Jangan hati yang bersih, kita siap jalani bersama P3.
Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada Ibu Hajah Inna Hadianala SE untuk mempersilahkan diri di depan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salah satu kekuatan yang paling dahsyat. Doa merupakan permohonan, harapan, permintaan, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah sejenak kita menadahkan tangan, menundukkan kepala, seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penguatan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Cilacap yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Samirin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal buhal wa na'udzu bika min qahrir rijal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama menyimak sambutan sekaligus pembuka acara konsolidasi dan penguatan kapasitas kelembagaan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2024 oleh Ketua DPC Kabupaten Cilacap. Kepada yang terhormat Bapak Khairul Anam SKOMI, kami persilakan. Mohon maaf karena waktu yang terbatas untuk dapat mempersingkat waktu.
Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati saudaraku beliau Ibu Ina Hadianallah selaku Wakil Ketua DPW P3 Jawa Tengah yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita mewakili beliau Bapak Haji Masruhan Samsuri selaku Ketua DPW P3 Jawa Tengah. Beliau tidak bisa hadir, semalam telepon ke saya. Titip salam pada panjenengan semua karena ada hal yang tidak mungkin ditinggalkan dan harus ada di Semarang karena beliau juga merupakan Ketua Paguyuban Ketua DPW se-Indonesia. Nah, dalam hal ini semalam komunikasi dengan saya juga ada Semarang sehingga juga hanya menitipkan salam kepada panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudaraku Sekretaris DPC P3 Kabupaten Cilacap Bapak Edi Purwanto yang alhamdulillah juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga Bendahara DPC P3 Kabupaten Cilacap dan seluruh pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati juga saudaraku Ketua dan anggota fraksi DPRD P3 Kabupaten Cilacap yang kami tandimi Sekretaris Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar yang alhamdulillah dalam hal ini dari Majelis Pertimbangan dirawih oleh beliau Bapak Haji Samirin. Terima kasih rawuhnya Pak. Terus dari Majelis Pakar juga dirawih oleh saudara kita Bapak Saiful SAG. Terus ketua, sekretaris dan bendahara pimpinan anak cabang Partai Persatuan Pembangunan se-Kabupaten Cilacap. Hadir juga di sini WPP, GPK dan panom-panom yang lain juga hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Perlu kami sampaikan beliau Ibu Ina Hadianallah hadir secara khusus. Mungkin nanti ada sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada panjenengan semua bahwa perlu kita ketahui bahwa sebentar lagi di Kabupaten Cilacap akan melaksanakan hajat nasional, yaitu apa Pak? Pilkada ya, jangan pilkadalan aja, pilkada. Perlu kami sampaikan bahwa beliau Ibu Ina Hadianallah merupakan kader terbaik P3 yang kita punya saat ini dan mudah-mudahan beliau bisa nanti untuk bisa tampil di kontestasi pilkada Kabupaten Cilacap. Sebelum itu kita harus konsolidasi seperti judul yang pada hari ini adalah konsolidasi dan penguatan kapasitas kelembagaan DPC P3 Kabupaten Cilacap. Kita harus solid dulu. Bagaimana kita solid sebelum kita kalau kita akan mengadakan sebuah peperangan akbar. Maka dari itu saya mengajak kepada panjenengan semua harus kompak, harus bersatu untuk menuju sebuah kemenangan. Kita harus menyadari bahwa pada pemilihan umum tahun 2024 kemarin secara nasional kita mengalami hal yang kurang baik dan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka dalam kesempatan dan momen yang sangat indah ini dan sangat luar biasa ini, maka kita harus bangkit. Maka kita harus tampil P3 Kabupaten Cilacap. Setuju mboten niki? Setuju. Misal nanti ada kader kita yang mau mencalonkan sebagai salah satu kontestasi di dalam pilkada, panjenengan setuju mboten Pak? Ini kader kita, harus kita akui. Maka dari itu saya mengajak
untuk panjenengan semua yang hadir pada kesempatan hari ini satu komando nggih. Apapun yang terjadi P3 harus bangkit. Bangkitnya itu dari Cilacap. Cilacap itu sebagai miniaturnya Indonesia, sebagai miniaturnya Jawa Tengah, dan kita harus menunjukkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah, kepada Dewan Pimpinan Pusat bahwa Cilacap itu masih diperhitungkan oleh kancah-kancah politik yang ada di lokal Kabupaten Cilacap. Maka dari itu saya mengajak kepada panjenengan semua, ayo mari kita bersatu. Ibaratnya bisa dikatakan kita mau melakukan sebuah perjalanan. Tak contohnya kayak Pak. Ada seekor rusa dan seekor harimau yang mau jalan, Bang. Mau lari. Padahal kalau harimau itu dalam satu perjalanan 1 jam 1 kilometer kilometernya itu dalam 1 jam satu ekor harimau itu bisa 20 kilometer. Tapi seekor rusa itu sampai dengan 30 kilometer per jam. Tapi apa? Rusa yang bisa 30 kilometer per jam bisa kalah oleh seekor harimau. Karena apa? Seekor rusa dalam melakukan perjalanan dan lari yang sangat panjang sering tengok-tengok ke belakang. Artinya yang perlu saya gambarkan di sini, kalau kita hanya mengacu kepada yang telah lalu, nengok ke belakang lagi, maka kita akan ketinggalan jauh. Ya sudah, kalau kita sudah mau lari ya sudah. Orang usah tengok-tengok, kita harus berlari sekencang mungkin supaya cepat sampai dengan tujuan dengan keadaan selamat sampai tujuan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa mohon maaf dalam beberapa bulan ini memang saya kurang sedikit ada komunikasi karena perlu saya sampaikan beberapa bulan ini memang saya keadaan kurang baik-baik saja dalam hal kesehatan, dan tadi malam ini saya baru diimpus tercopot Pak karena saya ingin menghadiri acara pada hari ini. Sebagai bentuk saya sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Cilacap punya kewajiban untuk menyapa kepada panjenengan. Ini masih ada. Tak copot impus saya mambengi Pak. Ini buntik kecintaan saya kepada P3. Jadi saya mohon maaf apabila dalam beberapa bulan terakhir saya komunikasinya kurang baik. Saya sekali lagi mohon maaf. Bukan apa-apa. Ini perlu saya sampaikan Pak. Pada 1 bulan yang lalu saya dirawat di spesialis jantung di Purwokerto, saya mengalami gagal jantung dan alhamdulillah dengan kesemangatan saya bisa hadir di sini. Itu saya lagi nyetir ijik-ijik terang. Terus saya masuk ke klinik seadanya, saya bersendirian Pak. Saya masuk klinik langsung saya bikin rujukan langsung ke Purwokerto. Sehingga sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam beberapa bulan terakhir saya komunikasi kurang baik. Memang saya butuh tenaga dan keadaan yang baik-baik saja. Sehingga semalam saya diimpus, saya tidak perlu saya sampaikan, tapi saya tak copot, saya minta dilepas karena hari ini ada acara dan saya harus hadir menyapa panjenengan semua. Dan alhamdulillah saya minta doanya kepada panjenengan semua supaya saya bisa hadir menyapa panjenengan semua. Dan sekali lagi saya menyampaikan bahwa kita harus satu komando, satu paket. Apapun yang terjadi, P3 harus menang, P3 harus baik-baik saja ke depan. Dan sekali lagi, Ibu Ina Hadianala merupakan kader terbaik yang mendapatkan surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat, dari Dewan Pimpinan Wilayah, dan kita selaku yang di DPC, di tingkat kabupaten juga harus menyambut hal ini dengan baik. Beliau itu adalah kader terbaik. Apapun yang terjadi harus kita dukung. Ini adalah produk-produk asli dari P3. Jadi jangan sampai kita tidak mendukung. Oke, nanti akan disampaikan secara langsung oleh beliau supaya panjenengan paham dan mengerti arti sebuah politik di Kabupaten Cilacap. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara langsung saya akan membuka acara konsolidasi dan penguatan kapasitas kelembagaan DPC P3 Kabupaten Cilacap dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum kami buka. Terima kasih.
Sambutan kedua dari Ketua DPW atau yang mewakili Ibu Hajah Ina Hadianala SE kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan, sekaligus kami takdimi nasihat maupun tausiahipun para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh yang hadir di majelis yang sangat mulia ini, yang senantiasa selalu kita ikuti fatwa maupun nasihatipun. Ketua Majelis Syariah Rawuh Pak Edi, Pak Anam. Oh izin, mungkin ada yang lain tanpa mengurangi rasa hormat. Yang kami hormati, kami banggakan dari Majelis Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan DPC P3 Kabupaten Cilacap, hadir di sini Sekretaris MPC Bapak Haji Samirin, Bapak Kiai Haji Samirin. Tepuk tangan untuk Pak Samirin. Masya Allah, ini luar biasa, senior kita, senior kita yang selalu setia membersamai kita, P3 di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan senantiasa senior kita, Bapak Kiai Haji Samirin, diberikan kesehatan, lahir batin, panjang umur, dan tetap selalu membersamai kita dalam suka maupun dalam duka, P3 Kabupaten Cilacap. Tak lupa yang kita banggakan, kita cintai bersama seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap. Tepuk tangan untuk DPC P3 Kabupaten Cilacap yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, duduk secara harmonis. Kita lihat bersama. Ada Ketua DPC P3 Kabupaten Cilacap, Bapak Khairul Anam, Eskom-I. Tepuk tangan untuk Ketua DPC kita. Yang luar biasa, hari ini tadi malam saya dengar, saya telepon yang mengangkat istrinya. Bu Nala, ini Pak Anam lagi tidur, saya lagi antri obat di rumah sakit. Saya mau koordinasi terkait pamit Pak Ketua DPW tidak bisa hadir. Ternyata beliau lagi di rumah sakit. Saya bilang kalau memang tidak bisa jangan dipaksakan. Karena yang namanya DPC itu kolektif kolegial. Penanggung jawab DPC itu tidak cuma satu orang ketua DPC, tidak. Tidak cuma satu orang ketua fraksi, tidak. Tidak cuma satu orang bendahara, juga tidak. Apalagi cuma tadi menjadi tanggung jawab satu orang sekretaris DPC, juga tidak. Tapi tanggung jawab DPC adalah kolektif kolegial. Itu yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua, yang kita banggakan juga, kita cintai bersama Sekretaris DPC P3 Kabupaten Cilacap, Bapak Edi Purwanto, yang hari ini juga terpilih lagi. Besok tanggal 13, Pak Edi, akan dilantik. Kita apresiasi Sekretaris DPC P3 Kabupaten Cilacap. Tepuk tangan untuk Pak Edi. Alhamdulillah berkat pilot dan navigator, ini kan pilot dan navigatornya P3 Kabupaten Cilacap. Jadi pilot, apa itu? Pilot itu bahasanya apa sih ya? Driver, apa ya? Pilot itu pilot ya. Pilot dan navigatornya itu harus kompak. Kalau P3 Cilacap itu mau solid. Jangan sampai drivernya ke kanan, navigatornya ke kiri. Ya. Ini Pak Endang kayaknya tahu deh hati saya gitu ya. Tepuk tangan untuk Pak Endang yang sudah hadir dari paling jauh
Daya luhur. Ada lagi yang lebih jauh nggak dari Pak Endang? Tunjuk jari yang paling jauh. Oh, kampung. Iya, luar pulau kalau itu bukan jauh lagi ya. Tak lupa juga bendahara DPC yang alhamdulillah selalu membersamai kita, Mbak Iin Idia Afiaton matur suwun, karena hari ini berkat tangan lembutnya seorang bendahara, acara hari ini bisa diegohke dari Banpol sehingga tercipta acara hari ini, yaitu konsolidasi dan penguatan kapasitas kelembagaan DPC P3 Kabupaten Cilacap. Terima kasih Mbak Iin, tepuk tangan untuk Mbak Iin. Tak lupa juga ada anggota fraksi terpilih juga. Beliau adalah legendnya P3 Kabupaten Cilacap. Siapakah dia? Pak Kumis, ya tahu aja. Berarti itu sehati dengan Pak Kumis. Pak Taufikur Rahman Hidayat ini mencetak sejarah di DPC Cilacap. 5 kali ya Mas Taufik? Masya Allah. Seumur ya kalau bisa seumur hidup ya kenapa tidak? Berarti artinya Pak Taufik ini mampu membuktikan bahwa beliau itu layak dipercaya menjadi wakil rakyat di Kabupaten Cilacap. Tepuk tangan untuk Pak Kumis. Kok Pak Kumis? Pak Taufik. Mudah-mudahan kita doakan anggota fraksi ini hadir, yang belum hadir anggota fraksi siapa lagi yang terpilih? Oh Mbak Me. Oh baru ya. Pak Romlan anggota fraksi lama? Istirahat dulu, belum hadir. Capek istirahat. Mudah-mudahan, dan tak lupa ini dengan seluruh pengurus DPC, dan luar biasanya lagi hari ini ketua sekretaris bendahara hadir semua. Tunjuk tangan yang ketua PAC. Ada enggak 24 Pak Edi? Oh 23, yang enggak hadir mana? Berarti berkurang 300.000. Kan Pak Edi itu di grup PAC kan bilang katanya ketua yang hadir mau dikasih berapa? 300.000 ya Pak Edi ya? Iya. Terus sekretaris dan bendahara yang hadir? Iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nanti saya memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir pada acara ini dari saku saya sendiri sebesar 5 juta. Ya, mudah-mudahan berkah. Jangan dilihat nominalnya tapi dilihat rasa tresnone bunala karo Cilacap. Gitu ya Bu ya. Oke. Nanti monggo saya serahkan kepada bendahara DPC nanti sebagai tambah transport untuk teman-teman yang sudah luar biasa bisa hadir pada acara siang ini. Karena kalau Allah tidak menghendaki kita tidak akan mungkin bisa hadir. Oke. Selamat kepada seluruh ketua, bendahara, sekretaris PAC. Tepuk tangan untuk ketua, sekretaris, bendahara PAC se-Kabupaten Cilacap. Dari Banom ada GPK, Mas Saiful, GPK. Masya Allah, tepuk tangan untuk GPK. Ada dari AMK, mana AMK? Yang hadir ada enggak? Belum, mungkin ya Mas Izul ketuanya. Ada dari WPP, siap WPP, perempuan ini masuk semua WPP. Tepuk tangan untuk WPP yang hijau-hijau. Tadi direjenya WPP, MC-nya WPP, ya kan? Harus WPP, sudah mau pakai hijau kok. Ya. Terus seperti yang kita ikuti bersama bahwa kita harus puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka acara silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi hari ini membawa keberkahan pada kita, pada keluarga kita, dan pada kebesaran P3 di Kabupaten Cilacap. Salawat serta salam selalu tersanjung pada beliau, uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir di majelis ini termasuk pengikut beliau di dalam menjalankan amanah kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sahabat-sahabat semua, tadi sudah disampaikan oleh ketua kita Bapak Khairul Anam bahwa pertama saya hadir di sini, saya diberikan surat tugas khusus oleh Ketua DPW P3 Jawa Tengah untuk mewakili beliau. Karena beliau kemarin sudah WA katanya ke Mas Salim, sudah siap hadir. Dan bilang sama saya, Mbak aku siap hadir, aku engkau nginep neng Cilacap. Nggih, mengke tak matur Pak Edi. Pak Edi juga sudah siap mau mengembalikan kamar untuk Pak Ketua DPW. Tapi last minute tadi malam telepon, Mbak aku sakjane pengen banget iso ketemu PAC kabeh sak Cilacap. Pengen banget, sudah semangat tuh dari Jogja mau hadir ke sini.
salam takzim penuh rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya dari Ketua DPW kepada panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tiba-tiba mendadak sekjen hadir. Karena ada hal urgent terkait pilkada untuk di Jawa Tengah yang harus dibahas, sehingga ini beberapa korwil pilkada, termasuk harusnya saya sebagai korwil pilkada Cilacap Banyumas, harusnya saya juga ikut rapat urgent hari ini. Tapi karena P3 hari ini ada hajat Cilacap, maka saya Mbak Nala mewakili saya datang ke Cilacap. Akhirnya saya terbang pakai kereta. Tengah malam tadi malam saya sampai sini. Padahal saya baru naik kereta pulang dari Jakarta Dok, terus berangkat lagi ke Cilacap. Sampai sini jam 12 malam tadi malam, sampai di Purwokerto. Tadi pagi saya bangun tuh sudah banyak tamu di depan di lobi. Terus kemudian saya berangkat ke sini. Itu tadi cerita kenapa Pak Ketua DPW tadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada panjenengan semua, sebenarnya sudah sangat ingin Pak Ketua DPW rawuh bisa sowan silaturahmi dengan panjenengan semua. Tapi karena ada hal urgent, sekjen telepon. Sekjen juga termasuk telepon saya. Tadi katanya, Mbak sakjane ndak memungkinkan aku iso melu ning Cilacap, kata sekjen. Tapi ternyata sekjen kurang enak badan juga. Agak sakit karena mungkin PT-nya turun ya, PT-nya nggak masuk. Jadi sekjen itu ditelepon seluruh Indonesia, baik internal maupun eksternal. Akhirnya kemarin sekjen itu sampai pasang ring di jantungnya. Jadi sampai sakit, termasuk Ketua Majelis Syariah, Pak Kiai Mustafa Akil juga kemarin saya pas di Jakarta, sowan ke rumah sakit karena juga memikirkan P3, kenapa P3 yang didirikan oleh para masyayikh, para ulama, Mbah Maimun Zubair salah satunya, bisa-bisanya tidak masuk PT. Itu artinya adalah evaluasi bagi kita semua. Tidak ada yang kita saling menyalahkan, tapi yang salah siapa? Saya. Siapa yang salah? Saya. Semuanya salah. Karena P3 menjadi tanggung jawab kita bersama. Fardu kifayah keberadaan P3 di Indonesia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ada pesan dari Bapak Ketua DPW bahwa tadi disampaikan Mas Anam, pertama konsolidasi P3. Jadi diharapkan Mbak engkau disampaikan, kemarin tadi disampaikan Mas Anam bahwa kita kemarin tanggal berapa ya Pak Edi ya, kita kumpul di Semarang, diundang ngopi bareng Pak DPW. Seminggu yang lalu apa ya, itu diundang DPC, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan OKK. Karena ada sedikit terjadi penyamaan persepsi untuk terkait banpol. Ya, jadi biar tidak ada dusta di antara kita, itu maka dipanggil ke untuk ngopi ya silaturahmi, enggak terus formal banget gitu, enggak. Ya menyamakan persepsi, silaturahmi ki piye apike. Alhamdulillah singkat cerita jadilah acara pada siang hari ini. Tepuk tangan untuk DPC P3 Kabupaten Cilacap. Jadi kita enggak usah saling menuntut, saling menyalahkan. Tapi bagaimana P3 Kabupaten Cilacap ini harus saling menguatkan, saling mendoakan, saling mensupport apa yang menjadi program kerja P3 Kabupaten Cilacap. Nah itu harus terintegrasi, tidak bisa dipisahkan antara satu, pengurus harian DPC, dua, majelis pertimbangan cabang, majelis syariah, majelis pakar, badan otonom dan PAC se-Kabupaten Cilacap itu harus terintegrasi. Jangan didikotomikan, dipisah-pisahkan, dibeda-bedakan. Oh ini adalah fraksi, oh ini adalah DPC, oh ini adalah PAC. Akhirnya terjadi dikotomi atau terjadi diskriminasi. Karena kalau kita tidak kompak, saling mendikotomikan, maka ego kita kadang-kadang, lah aku PAC, lah aku DPC, lah aku majelis syariah. Enggak boleh kayak gitu. Tapi bagaimana kita saling mengingatkan dengan kesabaran dan dengan kebaikan. Jadi akhirnya Banpol hari ini saya ucapkan selamat. Hari ini DPC P3 Kabupaten Cilacap bisa melakukan konsolidasi partai jelang Pilkada 2024. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa P3 di dalam peraturan organisasi nomor 13 tahun 2024 tentang pilkada PO dari DPP yang diterbitkan, bahwa politik itu adalah P3 itu adalah kekuatan politik
yang mempunyai tanggung jawab secara konstitusional. Punya kewajiban secara konstitusional. Jadi P3 ini wajib secara konstitusi untuk memenangkan pilkada di 2024. Nah, aktualisasi itu apa ya? Apa Mas? Apa Pak Fuad? Aktualisasi itu. Aktualisasi itu realisasi, implementasi atau carane memenangkan pilkada di 2024 ini berlaku se-Indonesia adalah harus terintegrasi antara DPC, Banom, dan PAC. Semua harus terintegrasi jadi satu untuk solid bagaimana P3 di tingkat provinsi ketika siapa gubernur dan wakil gubernur yang kita usung harus menang. Di tingkat kabupaten kota siapa bupati dan wakil bupati yang kita usung harus menang. Siapa yang akan kita usung? Di dalam PO nomor 13 2024, PO-nya ini di sini Ketua Panitia Pilkada Pak Taufikur Rahman Hidayat. Selamat untuk Pak Taufik sudah mengomandoi menjadi Ketua Panitia Pilkada disekretarisi oleh Pak Parimin. Mana senior kita Pak Parimin mana kok hilang? Pak Parimin, Pak Haji Parimin Abdullah itu juga luar biasa senior kita yang selalu setia. Tadi kembali bahwa pilkada ini harus terintegrasi antara semua elemen. Jadi siapa yang akan tadi disampaikan oleh Pak Anam, proses ini sudah kita jalani dengan maksimal. Masing-masing sudah punya upaya. Kita sudah membuka pendaftaran. Semua kader terbaik di Kabupaten Cilacap sudah daftar, baik calon bupati maupun calon wakil bupati. Kemudian pendaftaran juga bisa dilakukan melalui DPP atau DPW. Manakala itu yang diberikan tugas atau ditugaskan oleh DPP maupun DPW. Nah, dengan seperti itu mana yang kita laporkan progress report. Progress report itu apa ya? Progress peta, perkembangan peta politik di Kabupaten Cilacap. Kita laporkan secara kontinu. Kepada DPW, DPW melaporkan kepada DPP bagaimana perkembangan peta politik sebelum rekom turun. Ini kan rekom belum turun. Nah, siapa yang akan direkom oleh DPP adalah calon bupati dan calon wakil bupati yang memberikan apresiasi terbagus kepada P3. Setuju Mbak Niki? Bagaimana yang memberikan siapa apresiasi terbagus kepada P3 yang harus dikomunikasikan? Siapa yang mampu memberikan apresiasi terbaik kepada P3? Jangan cuman PHP saja. Jangan cuman memberikan harapan-harapan saja, sok nek aku dadi. Tapi lihat track recordnya selama ini. Dengan P3 seperti apa? Dari calon-calon yang muncul, kandidat-kandidat yang muncul. Nah, ini panjenengan punya hak semua ini PAC. Sebagai kader struktural P3 di Kabupaten Cilacap mulai dari tingkat ranting, PAC, Banom, PHDPC dan majelis semuanya punya hak untuk memberikan pertimbangan, memberikan usulan yang itu akan ditampung oleh DPC, DPW dan disampaikan kepada DPP karena nanti tanggal mungkin sekitar pertengahan Agustus, sebelum tanggal 20 insya Allah mungkin ya sebelum tanggal 27 pastinya ya itu rekom akan segera diturunkan. Mudah-mudahan rekom yang diturunkan oleh DPP P3 Kabupaten, oleh DPP P3 Pusat kepada Cilacap itu yang sesuai dengan harapan kita semua. Setuju Bapak Ibu semua? Jadi di dalam PO itu juga disampaikan bahwa ketika nanti rekom sudah turun dari DPP, maka semua kader partai di seluruh Indonesia harus bisa mengamankan rekom. Jadi kalau dulu di dalam PO Pilkada sebelum tahun ini, tahun yang dulu ya Pak Anam ya, itu PO Rapim Cap itu rapat pimpinan cabang mengumpulkan seluruh ketua-ketua PAC itu dilakukan sebelum rekom turun. Tapi kalau di dalam PO sekarang Rapim Cap itu dilakukan setelah
rekom turun, baru kemudian kita rapim untuk mensosialisasikan siapa yang direkom oleh DPP P3 untuk Kabupaten Cilacap. Nah, sekarang kita perlu melakukan progress report mapping apa yang akan kita lakukan untuk DPP, untuk yang kita masukkan atau usulan untuk DPP P3 kita. Itu saja dari saya, nanti kita lanjutkan dengan dialog atau arahan. Banyak kurang lebihnya dari saya mohon maaf jika hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan kepada panjenengan semua. Saya mohon titipan dari Ketua DPW P3 Jawa Tengah. Satu, Mbak, tolong sampaikan. Satu, setiap bulan sekali itu rapat PHDPC harus dilaksanakan. Satu, titipannya. Dua, setiap 2 bulan sekali minimal, syukur lebih, minimal maksimal 2 bulan sekali itu harus ada rapat Pak Anam, Pak Edi sebagai fraksi, itu rapat pertemuan DPC dengan fraksi. Kenapa harus rapat dengan fraksi? Karena yang namanya fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari DPC. Nah, jadi nggak boleh fraksi berjalan sendiri, DPC berjalan sendiri, PAC berjalan sendiri. Dan DPC itu perpanjangan tangan dari PAC, PAC perpanjangan tangan dari ranting. Kayak gitu. Nah, jadi harus ada rapat. Nah, kemudian nanti setiap rapat itu, tiga pesannya. 3, di dalam pilkada ini kita semua di internal partai harus solid, harus kompak, tidak boleh bercerai-berai. Biar di depan publik kita solid, namanya harum. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Itu aja dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, Partai Persatuan Pembangunan Surga di Tengah Alam Raya yang terus mencoba berdiri tegak, mendidik kader-kader umat dengan jati diri Islami yang dipenuhi dengan keikhlasan dan keteladanan. Demikian puncak acara konsolidasi dan penguatan kapasitas kelembagaan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cilacap. Semoga tercapai penguatan dari sebuah kebersamaan dalam sebuah pergerakan. Saya Faiko selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.